Hey sahabat milenials SD Telkom Makassar, kita bertemu lagi di Ngemil, ngobrol bareng milenial. Podcastnya sekolahnya anak milenial SD Telkom Makassar. Kali ini di episode kelima ini kita bertemu dengan, wah jauh banget beliau datang di Makassar spesial untuk nge-podcast bareng kita nih, sahabat milenials. Beliau adalah Bapak Arif Rudiana, Direktur Primary and Secondary Education Yayasan Pendidikan Telkom. Halo sahabat SD Telkom Makassar Milenial. Wah, Pak nih, sejak kapan nih datang ke Makassar nih? Kalau boleh tahu Pak. Ya, saya datang ke Makassar itu Hari apa? insiden ya sebetulnya. Harusnya penerbangan jam 10, tiba-tiba jadi penerbangan jam 6. Datangnya sejak hari apa Pak? Sejak hari Senin. Oh, Senin. Nah, datang ke Makassar itu dalam rangka apa Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Sebenarnya datang ke Makassar itu ada banyak gitu ya. Yang pertama tentunya ada wisuda ya. Jadi kita akan melakukan prosesi wisuda untuk SMP di hari Selasa dan Rabu untuk SD wisuda. Ya, saya selalu ingin menyempatkan gitu ya datang ke wisudanya sekolah. Kenapa? Karena itu adalah momen yang ya istimewa lah ya. Buat saya sendiri bisa ngobrol banyak, bisa melihat bagaimana prosesi itu berlangsung, dan bagi anak-anak juga tentunya menjadi momen yang tidak terlupakan tuh. Jadi menarik. Saya akan mencoba mengusahakan untuk bisa datang ke acara-acara wisuda seperti itu. Jadi spesial datang ke Makassar. Iya pastilah. Wisuda pasti, Pak ya? Pasti itu. Nah, iseng nih Pak, minta maaf sebelumnya mau nanya nih. Dari logatnya kayaknya Toraja banget nih Pak. Ya. Udah aslinya gimana Pak kalau boleh tahu Pak? Minta maaf. Soalnya dialeknya agak mendok-mendok Ya. ke bahasa mana nih Pak? Boleh biar sahabat milenials bisa kenal semuanya nih Pak. Ya, saya asli Toraja. Wah. Orang Jawa Barat. Wah. Jadi Sunda, saya orang Sunda, sahabat milenial. Saya lahir di Sumedang. Sumedang itu kota tahu ya. Jadi orang Sumedang itu pintar-pintar karena serba tahu. Oh, iya. Jadi besar sekolah di Sumedang, kemudian saya kuliah di Bandung dan ya terus bekerja di Telkom. Jadi saya boleh bilang asli saya sih asli Sunda gitu. Sunda Pak. Jadi gedenya memang di tanah Pasundan Pak. Tanah Ya? Pasundan. Ya. Siap Bapak. Bapak Primary and Secondary Education. Waduh, belibet nih sebutannya. Itu direktorat yang membawahi apa Pak di Yayasan Pendidikan Telkom? Mungkin bisa di-share ke para sahabat milenials Pak. Sahabat milenials, kalau kita bahasa kerennya bahasa Inggris ya, Primary and Secondary Education. Kalau di Kementerian Pendidikan itu yang disebut dengan Dikdasmen. Oh, Dikdasmen. Pendidikan dasar dan menengah. Ya, dasar itu kita sebut sebagai primary. Kenapa? Supaya primary itu menggambarkan sesuatu yang lebih luas. Misalnya kayak PAUD, kayak TK, itu SD kita sebut primary gitu ya. Dan secondary yaitu sekolah menengah pertama sama sekolah menengah atas. Jadi sebetulnya intinya ya Dikdasmen juga gitu ya. Namanya kita sebut sebagai Primary and Secondary Education. Meskipun kita di yayasan juga masih sering menyebutkan Lemdikdasmen gitu ya, seperti begitu. Supaya sama aja istilahnya gitu ya, sahabat milenial dengan yang dipakai oleh kementerian gitu ya. Jadi Pak Arif ini yang ngurusin TK sampai SMA SMK-nya di Yayasan Pendidikan Telkom Pak ya. Betul. Waduh, lumayan banyak tuh Pak. 51 sekolahnya. Banyak banget. Seluruh Indonesia tuh. Pusing nggak tuh Pak? Pusing nggak? Setengah mati ya. Jadi terus ini Pak boleh tahu nih sedikit melenceng dari pembahasan dunia pendidikan dan Yayasan Pendidikan Telkom. Kalau boleh tahu hobinya apa nih Pak? Hobi saya fotografi. Wish. Ya. Saya saat ini masih jadi ketua komunitas fotografi Setelkom Group ya. Saya garis bawahi Setelkom Group. Berarti boleh Jadi disebut boleh silahkan IG saya dicek. Indonesia ya, Pak, Indonesia. Silahkan IG saya dicek Arif Rudiana dan follow. Tahun ini produsernya yang diganti ya, Ya. Bapak ya. Jadi alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan sama teman-teman di Telkom Group untuk menjadi ketua
komunitas fotografi Telkom Group. Saya sih menyebutkan supaya lebih keren CEO komunitas fotografi Telkom Group. Kenapa suka fotografi Pak? Kan agak sedikit jelimet tuh Pak, karena pasti peralatannya mesti mengikuti perkembangan zaman Pak. Ya, Ada-ada aja update, ada-ada aja. ya sebetulnya Hobi yang mahal Pak. fotografi itu kan, itu dia makanya jangan orang itu selalu menyebut fotografi itu hobi yang mahal karena selalu melihatnya adalah kamera kan, kamera yang kayak gitu. Tapi sebetulnya fotografi kan bisa kita lakukan dengan apapun ya, dengan handphone, dengan apapun. Kan yang penting adalah bagaimana kita menangkap sebuah situasi, kondisi secara jujur, secara apa adanya gitu ya. Perkara bagus atau tidak bagusnya ya nanti aja gitu kan. Ya kita itu yang selalu terkendala gitu kan, selalu ngomong wah gila lah kameranya, wah jutaan, keren banget lah kita. Ya percuma kameranya mahal kalau nggak dipakai kan. Kamera yang bagus itu kamera yang dipakai. Terus Pak, ada bocoran dari produser nih katanya Bapak salah satu cat lovers juga. Wah, boleh tahu tuh gimana tuh bisa dari sibuk ngurusin teknologi digital, fotografi, bisa ngurusin kucing, makhluk yang paling manja nih. Ya, saya tadi sebenarnya pengen cerita. Tadi saya lihat ada yang ngasih makan kucing di situ tuh, pakai bolt. Jadi saya itu sebetulnya suka kucing dan satu keluarga saya itu semua suka kucing, dan kucing saya bukan kucing bagus, bukan kucing mahal. Bukan kucing peranakan. Bukan kucing peranakan, bukan kucing yang bulunya tebal. Kucing-kucing saya itu adalah kucing-kucing yang saya rescue dari jalanan. Gitu. Domestik berarti semua. Domestik semua. Ya, kucing ada yang kakinya pincang, ada yang ekornya kepotong, dan saya punya 3 kucing buta di rumah. Jadi mana tuh ngurusinnya Pak kalau kucing buta? Ya seninya gitu aja, mujizat kok punya kucing buta itu. Jadi saya mencintai kucing bukan karena kucingnya lucu, bagus, bulunya itu harganya mahal, nggak begitu. Saya suka kucing karena setidaknya bolehlah dia memberikan kesempatan mereka untuk menikmati kebahagiaan hidup lah gitu ya. Kucing-kucing di jalanan itu kan, jadi saya tuh gini, rule of the game-nya kalau ngadop kucing itu adalah kalau kucing itu kesempatan untuk hidupnya sangat kecil di jalanan, itu pasti saya bawa. Meskipun berapa jam kemudian udah ya nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Misalnya ini udah mulai nggak akan ininya, misalnya ketabrak mobil dan sebagainya, matanya ada yang keluar dan sebagainya, saya bawa dulu itu ke dokter. Saya bawa dulu, kalau dokter bilang ini udah nggak ada kesempatan, ya saya sudah bilang di ini aja, diusahakan aja. Kalau enggak ya pada akhirnya mati. Yang penting kan saya sudah berusaha kan, daripada tidak berusaha sama sekali. Sip. Itu prinsip gitu ya. Yang penting berusaha. Apapun yang terjadi ya kita sudah berusaha. Saya banyak kok kucing itu, baru ngambil hari ini. Saya pernah ngambil kucing 4 dari pasar karena nggak ada karena bermasalah gitu dengan mata, dengan badan sakit lain sebagainya. Saya bawa ke dokter 4-4-nya, kasih vitamin, sempat seminggu gitu. Baik, lama-lama 4-4-nya mati satu demi satu. Ya nggak ada masalah kan gitu. Dari muda tuh kayak gitu Pak. Ya dari muda. Waduh, ini bisa dicontoh para sahabat milenial bagaimana kecintaan Pak Arif terhadap kucing, di mana beliau tidak milih-milih ya. Seperti kita kan biasanya harus kucing. Ya kalau kadang-kadang kan orang itu kalau milih kucing selalu kucing yang bagus, yang mahal. Ya itu boleh-boleh aja, bagus-bagus aja gitu ya. Cuman saya mungkin agak berbeda, menggunakan pendekatan yang berbeda. Bukan tidak punya kucing yang bagus juga di rumah ya, ada juga, cuman tidak banyak gitu. Begitu. Jadi itu sisi lain dari Pak Arif. Beliau seorang fotografer, cat lovers juga. Di sisi lain kita ngulik sedikit ya, Pak kan sebelumnya ngurusin Telkom nih yang syarat dengan teknologi mungkin yang tower kayak gitu Pak ya, perangkat telekomunikasi. Gimana rasanya sekarang ditempatin di GPT Pak, yang core-nya benar-benar dunia pendidikan, ngurusin anak TK Pak, mikirin guru-guru segala macam. Gimana tuh Pak, riuh nggak, pusing nggak? Tadi katanya setengah mati Pak. Jadi ya itu istilah aja ya. Jadi gini. Kan gap-nya tuh beda banget ya, Pak. Jadi sebetulnya saya kan sebelum pindah ke yayasan itu
ada di corporate university, ya, di perusahaan, di tempat yang memberikan pelatihan ke karyawan. Jadi sebetulnya pelatihan itu relatif sama dengan mendidik kan, melakukan pelatihan ke karyawan, dan saya di area itu. Jadi sebetulnya pelatihan itu dengan pendidikan di sekolah, perbedaannya adalah satu audiensnya. Kalau yang ini adalah pekaryawan, adult learning menyebutnya ya, andragogi kalau kita menyebutkan. Kalau ini pedagogi kan, anak-anak. Dan ini lebih ke kompetensi, gitu ya. Kompetensi yang dibunuh. Kalau ini ke karakter, pengetahuan dan lain sebagainya. Karena perbedaan itu, tipikalnya sebelum pendidikan ya begitu-begitu aja, gitu ya. Masalah yang dihadapi juga tetap sama, gitu ya. Cuman yang menarik adalah sekali lagi melatih di sekolah sebetulnya memberikan pendidikan di sekolah jauh lebih menantang dan jauh lebih, bagi saya pribadi, jauh lebih memberikan kepuasan dan strateginya, karena anak-anak itu adalah anak-anak masa depannya kita, gitu kan. Itu aja. Jadi itulah yang membuat saya harus benar-benar mengelola ini, gitu. Kalau pelatihan, mereka sudah jadi, yang dilatih itu adalah saat ini manajer, gitu kan, dia sudah jadi manajer. Yang kita tuntut adalah ketika habis training, habis pelatihan, performanya lebih baik, itu aja sih. Kalau di sekolah, anak ini belum tahu akan jadi apa ya. Betul, Ya, anak SD, anak TK. SD kita, anak TK, anak SMP belum tahu mau jadi apa. Tugas kita lah yang memberikan pendidikan buat mereka supaya jadi orang di depan. Nah, itu tidak mudah ya, karena dia belum jadi, kita yang membentuknya, gitu. Dipoles dan jadi sesuatu. Kalau pelatihan ya mereka sudah jadi GM, sudah jadi sudah jadi manajer, sudah jadi kepala kantor. Ya sudah jadi mereka kan, tinggal kompetensinya aja dinaikin supaya kinerjanya naik. Lah ini anak-anak TK yang belum tentu kita jadi apa-apa, anak SD yang belum tentu apa-apa, SMP, SMA, kita lah yang membentuk dan menciptakan masa depan buat mereka. Bukain pintunya. Jadi ini kita bekali senjatanya, kita bekali ilmunya, kita bekali karakternya, kita bukain pintunya, kita tunjukkan jalannya, mereka jadi sesuatu, bisa jadi apapun di sana. Amal jariah juga. Gitu, benar. Orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, Pak. Ya. Pak, ini mau nanya lagi nih, PSE punya program apa nih yang terdekat yang mungkin Bapak akan implementasikan terhadap dunia pendidikan di Telkom School misalnya? Ya, ada dua hal yang cukup krusial yang mau saya terapkan di PSE. Yang pertama adalah inovasi. Jadi inovasi itu kita akan membuat inkubasi inovasi di Telkom School dimanapun gitu. Kenapa? Karena inovasi itu jangan bangga hanya punya ide kemudian saya bilang sudah berinovasi, enggak. Inovasi itu harus menjadi sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kalau inovasi itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kita belum berinovasi. Sesimpel itu. Dari TK sampai perguruan tinggi. Itu semua harus mulai ditumbuhkan. Memang mungkin levelnya beda-beda gitu tingkat. Tapi ya inovasi itu adalah sesuatu yang nanti akan dirasakan manfaatnya. Apakah manfaatnya dalam bentuk efisiensi? Misalnya saya bikin inovasi untuk supaya buku nggak usah dibaca manual lagi, bisa pakai online. Itu mengefisiensikan, daripada saya beli buku mendingan beli online lebih murah. Nah, inovasi itu inkubator pertama yang harus dibuat. Kedua adalah database talenta. Talent pool namanya. Jadi kita ingin sekolah itu punya talent pool. Sehingga semua industri itu, semua sekolah yang lain, kalau mau lihat talentnya Telkom School seperti apa, ya lihat aja ini data talentnya, portofolionya. Si A juara nasional ini, itu ketahuan. Dan semua orang bisa lihat gitu. Ya sekarang yang bisa lihat kan hanya kita-kita aja kan. Rencana talent pool itu mulai dari level pendidikan? Dari semua, TK sampai atas. Kenapa? Karena nanti untuk OPES. Penting untuk OPES. Jadi saya sudah bisa mengarahkan OPES itu one pipeline education system. Jadi satu sistem pendidikan yang satu pipa lah gitu ya. Yang misalnya TK Telkom,
langsung otomatis bisa masuk ke SMK Telkom 100% nih kira-kira kayak gitu. Amin, amin. SMK SD Telkom masuk ke SMK Telkom 100%, SMP Telkom 100%. SMP Telkom masuk ke SMK Telkom atau SMA Telkom 100%. SMK Telkom, SMA Telkom masuk ke Telkom University 100%. Udah. Jadi mereka sejak masuk itu sudah kita guide untuk sampai ujung. Tidak usah repot lagi. Nah, itu kan membutuhkan database yang sangat besar untuk memonitor talenta-talenta itu. Memang besar sih pekerjaan itu, tapi beberapa hal harus bisa kita mulai dari sekarang. Gitu. Ya. Jadi blueprintnya itu yang lagi dirancang sama Ya Pak banyak Arif, lah, banyak ya. Ada IT system dan talent pool. Talent Dan pool. terdekat ini ya kita doain. Ya, dalam mudah-mudahan waktu dekat ini itu yang kita coba bisa terwujud ya. sadar dengan baik. Pak, nyimpang sedikit nih. Makassar gimana menurut Bapak? Wah, Makassar itu selalu apa ya? Makassar itu selalu bikin saya lapar aja gitu ya. Makanan kesukaan apa nih Pak? Dan sudah nyobain apa aja Pak? Favoritnya apa tuh? Favorit saya sih sebenarnya tetap ya Palu Basa ya. Oh, Makanya Palu Basa. kalau saya diajak ke Palu Basa langsung. udah nggak mungkin tuh satu mangkok. Udah tidak mungkin ya. Itu. Udah pernah coba apa aja Pak di Makassar? Semua lah, kulinernya? Palu Basa, apa sih namanya? Es pisang hijau. Es pisang hijau, barongko, Oh, macam-macam lah yang pokoknya yang berkaitan dengan pisang-pisang kan kalau di sini Ya, pisang-pisang, ya, ya. pisang epe, pisang pepe. pisang pepe yang pakai Ya. sambal roa gitu lah dan Ya, sebagainya. Ya, karena, Terus konro, wah, sop kontrol. saudara, saudaranya di sop kan gitu. Ya. Habis nanti Ya, lama-lama. kebetulan kan pemerintah Kota Makassar lagi meluncurkan program Makassar Kota Enak. Jadi Iya. Dan itu Banyaknya saya ya, Pak. saya sebetulnya apa ya memahami prinsip itu ya. Ya. Karena emang enak dan saya lapar melulu di sini. Ini nggak Ya. tahu tanggung jawab nih hostnya nih. nanti coba lagi Pak, ini ada namanya Palu Kaloa, Palu Mara yang ikan-ikan Pak. Kan Tuh. Makassar. Kemarin terkenal juga dengan- ulu juku kan, aduh. Ya, siap. Enak kepala ikan. Pesan terakhir Pak buat siswa-siswinya SD Telkom Makassar, kira-kira dari Bapak Arif Rudiana yang punya landing di Telkom, Yayasan Pendidikan Telkom nih. Ya, baik sahabat milenial. Pesan saya satu saja gitu ya. Nanti sisanya berikutnya saya kasih pesan. Yang pertama adalah kita berada pada sebuah era yang tidak bisa kita hindari perubahannya. Gitu ya. Semua bergerak dengan sangat cepat. Bahkan pengetahuan itu juga bergerak sangat cepat. Tidak ada yang menjamin hari ini pengetahuan hari ini akan tetap update besok hari. Jadi pesan saya cuma satu. Ayo terus belajar gitu. Ayo terus membaca. Ayo terus mencari haus akan ilmu gitu ya. Jangan merasa saya sudah cukup. Karena ketika saya merasa sudah cukup, maka saat itulah kita akan menjadi orang yang paling tertinggal. Hari ini kita merasa paling pintar, belum tentu besok. Karena ilmunya berubah dengan sangat cepat. Dunia berubahnya sangat cepat dan itu harus kita akui seperti begitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Lanjutkan. Oke, sahabat millennials, demikianlah tadi pesan-pesan dari Bapak Arif Rudiana, Direktur Primary and Secondary Education Yayasan Pendidikan Telkom. Terus belajar, anak milenial malas belajar, pasti bukan siswanya SD Telkom Makassar. Kita ketemu lagi, sahabat millennials, di episode berikutnya, Ngobrol Bareng Milenial, podcast satu-satunya di SD Telkom Makassar. Saksikan terus YouTube SD Telkom Makassar. Jangan lupa SD Telkom Makassar, sekolahnya anak milenial. Udah. Gimana bagusnya? Pamit. Ngambil.